sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Indah Warni, di YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Indah akan membahas tentang materi IPAS kelas 3 bab 1, materi kenali hewan di sekitarmu. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu yuk pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernapas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekitarmu? Nah, adik-adik tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Agar lebih mudah mempelajarinya, hewan-hewan tersebut dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua, hewan vertebrata. Kita bahas satu persatu yuk. Apa saja perbedaan 2 jenis hewan tersebut? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis loh. Let's go. Yang pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya seperti sel laut. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya ubur-ubur dan bunga karang. Jenis hewan yang ketiga yaitu cacing. Nah, cacing tidak memiliki tulang punggung belakang seperti cacing tanah, cacing pita, cacing gelang, dan lain sebagainya. Hewan yang tidak memiliki tulang punggung belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Nah, hewan vertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki berunas. Adik-adik dapat melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kepiting, udang, belalang, dan laba-laba. Hewan vertebrata jenis yang keenam ataupun yang terakhir ini yaitu berstruktur berkulit duri, contohnya binatang laut. Baiklah adik-adik, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang punggung. Nah, kita lihat yuk apa-apa saja jenisnya. Semuanya ada 6. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah hewan agnatha. Hewan agnatha adalah hewan yang tanpa rahang. Contohnya belut. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah Pisces. Pisces itu adalah ikan. Jadi, semua jenis ikan termasuk ke dalam Pisces. Yang ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di 2 alam, air dan darat. Contohnya kata. Jenis yang keempat adalah hewan reptil. Hewan reptil merupakan ciri-ciri bergerak dengan melata. Contohnya ular, buaya, lalat, dan kura-kura. Yang kelima dari hewan vertebrata adalah aves atau burung. Ciri-cirinya memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Jenis hewan yang keenam adalah mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak
dengan cara beranak atau melahirkan atau menyusui anak-anaknya, seperti kucing, kambing, dan sapi. Nah, adik-adik sekalian, dari semua jenis hewan yang kita lihat tadi, baik hewan vertebrata, invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua jenis hewan itu sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh mereka pasti berbeda, dari cara mereka bergerak pasti berbeda, dari mereka berkembang biak pun berbeda. Itulah mengapa setiap hewan berbeda. Bahkan untuk sesama kucing pun pasti berbeda, meskipun mereka sama. Kita lihat yuk pada gambar berikut. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siamese, Ford, dan Siam. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota tubuh masing-masing. Adik-adik bisa memperhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di Google. Dari berbagai perbedaan-perbedaan tadi, jadi kita mempunyai pertanyaan baru nih, yaitu mengapa hewan memiliki tubuh yang berbeda? Nah, hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda dikarenakan fungsinya juga berbeda-beda menurut tempat tinggal mereka, apa yang mereka makan, dan cara mereka bergerak. Seperti kucing dan kuda. Pada kucing, kukunya lebih runcing dan melengkung karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan kuda, kukunya tidak runcing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, bagaimana pula dengan makanannya? Kita dapat melihat pada paruh burung berikut ini. Terlihat jelas ya perbedaannya. Bentuk paruh burung pipit, elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Burung pipit lebih pendek digunakan untuk memakan biji-biji. Sedangkan burung pemakan daging pasti paruhnya lebih runcing karena digunakan untuk merobek daging. Kita lihat juga burung kolibri. Paruhnya panjang dan runcing karena gunanya untuk mengisap madu, dan madu itu terletak di dalam bunga. Jadi, kalau paruhnya pendek, pasti tidak bisa digunakan untuk mengisap madu. Nah, itulah mengapa bentuk dari tubuh hewan berbeda-beda. Dikarenakan dari fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka, cara mereka bergerak, makanan mereka, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sudah paham ya mengapa hewan berbeda-beda. Nah, adik-adik tentu tuntas ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.